Shalom. Selamat bersua di dalam sesi Sapaan Gembala. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bagaimana kondisi saudara-saudari dan adik-adik sekalian? Apakah semua sehat walafiat? Itulah doa kita bersama, supaya Tuhan menganugerahkan kepada kita bersama kesehatan dan kekuatan yang baru selalu. Puji Tuhan. Amin. Amin. Di tengah maraknya virus corona, masihkah Tuhan Yesus lebih semarak dari semua itu? Baik di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam seluruh keberadaan kita. Saudara, inilah momen kebaikan Tuhan untuk kita semua yang kembali merenungkan apa dari hakikat bergereja kita. Saudara-saudaraku, hari-hari ini banyak gedung-gedung gereja menjadi kosong. Puji-pujian yang wah dengan musik yang gegap gempita pun menjadi sunyi. Bahkan pengkhotbah yang begitu dahsyat bukan menjadi andalan. Kita cukup prihatin karena rekan-rekan kita, para pendeta, pengkhotbah, beberapa harus berpulang ke rumah Bapa karena wabah ini. Jadi melalui kondisi ini kita memikirkan apa sebenarnya hakikat bergereja itu. Mungkin Pak Gembala yang akan menjelaskannya. Saudara, hakikat kita bergereja adalah kesadaran dan komitmen kita bahwa kita diikat oleh kasih Kristus menjadi bagian dari tubuh Kristus sedunia. Dalam artian kita sekarang meyakini bahwa kita diletakkan Tuhan di dalam bagian tubuh Kristus yang ada di GTI Meruya, begitu ya? Betul, betul. Wujud dari kesadaran bahwa kita terkait satu dengan lain itu diwujudkan dalam bentuk kita bersekutu bersama. Jadi wujudnya kita bersekutu dalam kesehatian masuk dalam nama segala nama itu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti kita harus mencocokkan diri di dalam nilai-nilai sang nama itu Tuhan Yesus Kristus. Dan berarti kita makin diubahkan hari lepas hari, makin serupa dengan Dia. Karena saat kita bersekutu dan Dia hadir di tengah-tengah kita, seperti Matius 18 ayat 20, itu akan sesuatu terjadi dalam setiap diri kita. Seharusnya seperti itu. Ya. Betul ya? Jadi hakikatnya bukan gedungnya, bukan bentuk ibadahnya, tetapi yang lebih dalam dari semua itu adalah kesadaran dan komitmen kita bahwa kita dipersatukan di dalam nama itu. Meskipun kita tetap mensyukuri kalau kita dapat bersekutu bersama-sama. Kalau kita punya gedung gereja. Dan bahkan manakala situasi sudah normal kembali, kita akan lebih menghargai lagi kita bisa bersekutu bertatap muka. Begitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, sekian kesapaan dari kami. Selamat bersekutu bersama keluarga masing-masing di dalam sukacita dan kasih yang dari Tuhan. Di dalam damai sejahteranya, kiranya berkat Tuhan melimpah atas setiap kita. Selamat bersekutu. Shalom. Shalom. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini tetap mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Tiada terukur bisa kasih yang Tuhan. Haleluya, dari awal. Tiada terukur bisa kasih setiamu Tuhan.
Pada saat ini tidak ada lagi orang yang bisa menyombongkan diri. Yang ada adalah kepala yang tertunduk. Mereka yang mengandalkan otak dibuat bertekuk lutut menghadapi besarnya ancaman virus. Sekolah-sekolah sampai universitas terhebat pun berhenti untuk mengamankan diri. Mereka yang mengandalkan harta dibuat tak berdaya karena mereka yang paling kaya pun tak bisa menjamin keselamatannya. Sampai kini belum ada pengobatan yang bisa dibayar dengan uang. Mereka yang mengandalkan agama pun dibuat tak berdaya. Gereja-gereja tutup, masjid-masjid terkunci, wihara, kelenteng dan semua tempat ibadah dan peziarah di tingkat lokal dan internasional harus mengakui ganasnya virus ini. Kita semua akhirnya harus mengakui kembali betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan dan semesta. Namun lihat, di balik suasana penuh derita ini terbitlah solidaritas yang luar biasa dari banyak pihak. Hari-hari ini saya mendengar dari beberapa teman yang bekerja menjadi driver ojek online. Mereka mengeluh semua sepi, tetapi ada orang yang baik hati yang membeli makanan sambil membelikan sebungkus untuk mereka. Di tempat lain ada solidaritas untuk menyediakan hand sanitizer secara gratis. Bahkan dilakukan dalam kerjasama antara gereja dan masjid yang berdekatan. Pada saat yang bersamaan sedang bergaung akan kebutuhan alat pengaman diri, multivitamin dan masker untuk tenaga medis yang membuat banyak pihak bergerak untuk mendukung. Kematian 6 orang tenaga medis membangunkan kita semua untuk kembali menghidupi semangat gotong royong. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hari-hari ini kita tidak mengalami panasnya Indonesia seperti tahun lalu, di mana ada orang yang berperang atas nama perbedaan partai politik yang dibumbui dengan perbedaan agama. Kini, sekat-sekat itu terasa hilang dengan kesatuan hati bersama melewati masa sulit ini. Di balik derita ini, rupanya semangat persaudaraan yang tulus sedang tumbuh di negeri ini. Rasa-rasanya tidak perlu lagi mendengarkan omongan orang tentang dari mana asal muasal virus ini. Sekarang saatnya bersiap diri dan merapatkan barisan dengan memberi peran kita masing-masing. Semoga sembari kita tinggal di rumah, kita tetap punya niat-niat baik untuk berbagi kasih. Paling tidak dengan menjaga keluarga kita masing-masing, kita bisa mengamankan orang lain dan mengurangi resiko penularan virus ini. Ini pun adalah sebuah pemberian, mengingat bahwa ada banyak orang yang tidak peduli kepada orang lain. Mari kita bantu anak-anak muda agar menumbuhkan jiwa peduli. Sampai hari ini masih ada banyak anak muda yang nongkrong dan berpotensi untuk menularkan penyakit. Rasanya virus ini juga membantu orang muda menumbuhkan jiwa peduli karena kemudaan dan imunitas mereka bisa berbahaya bagi orang lain dengan daya tahan diri yang lebih rentan. Bergaunglah kata-kata Soekarno, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Sebagai bangsa Indonesia, kita bersatu hati melewati masa-masa ini. Inilah saatnya kita menemukan peran yang masih memungkinkan. Semoga situasi ini tidak memupuk jiwa egois, melainkan jiwa peduli. Kita membayangkan akan bersemilah Indonesia yang baru setelah wabah ini berlalu. Indonesia yang orang-orangnya kembali peduli satu sama lain. Orang-orang yang bergotong royong dan orang-orang yang merasa disatukan sebagai putra-putri Ibu Pertiwi. Di Injil dikatakan keraguan Yesus kepada umat yang mengikutinya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita mengikuti Tuhan, bukan untuk melihat mukjizat, melainkan untuk bersama-sama dengan Yesus dan sesama kita membuat mukjizat dan kebaikan bagi yang lain.
Haleluya. 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 Ada sukacita, amin. Katakan Allahku dahsyat. Yesus Tuhan, sing ada lawa. Yeah. Haleluya. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mulia disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya, saudara-saudara yang dikasih jemaat GPI Meruya yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar Anda? Semoga semuanya baik-baik saja. Hari ini adalah minggu kedua kita melaksanakan ibadah melalui WA dan YouTube. Pada saat video ini dibuat, wabah virus corona masih terus merajalela dan saat ini sudah menyebar kepada 147 negara. Saat ini virus corona sudah menginfeksi 339.025 pasien di seluruh dunia dan menyebabkan kematian kepada 14.697 orang. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennett mengatakan bahwa virus ini adalah suatu hal yang serius dan belajar dari pengalaman-pengalaman pandemi virus yang sebelumnya. Perjalanan pandemi kali ini akan berlangsung cukup panjang dan pada akhirnya bisa menginfeksi antara 60% sampai 70% daripada seluruh penduduk bumi ini. Dengan tingkat kematian antara 0,1% sampai 20% pada orang-orang yang berusia lanjut dan pada orang-orang yang memiliki kondisi yang disebut underlying condition yang sebelumnya sudah pernah sakit, tingkat kematiannya bisa begitu tinggi. Sehingga wajar kalau saat ini seluruh dunia pada ketakutan, pemimpin-pemimpin dari seluruh negara yang ada di dunia ini dan berusaha untuk mengecil korban di masing-masing negaranya. Tetapi saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita mau membenahi iman kita pada saat yang genting dan sulit seperti saat ini, agar kita bisa selamat dan agar kita boleh tetap berada di jalan rencana Tuhan apapun yang terjadi di sekitar kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan sanggup melepaskan kita dari virus corona, itu adalah hal yang pasti. Kita juga adalah anak-anak Allah yang dijaga oleh Tuhan seperti biji matanya. Itu juga ada ayatnya. Zakaria pasal 2 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Tetapi saat pandemi corona saat ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudaraku semuanya bahwa walaupun Allah kita dahsyat dan walaupun Anda adalah biji matanya, tetapi Anda tidak kebal terhadap corona.
Anda harus benar-benar mendengarkan arahan-arahan ahli-ahli kesehatan dan menjalankannya dengan baik agar terhindar dari virus corona. Di dalam video yang singkat ini, saya hanya ingin mengingatkan pada saudara-saudara kita yang bandel, yang kalau sakit tidak mau pakai masker tetapi hanya mengandalkan Mazmur. Mazmur yang dimaksud di sini adalah Mazmur 91. Ini adalah ayat-ayat yang saat ini sangat populer, sering disebarkan ke kanan kiri. Tetapi mau coba kita lihat bersama-sama. Mazmur 91 ayat 7. Mazmur 91 ayat 7 memang mengatakan bahwa 1.000 orang rebah di kirimu dan 10.000 akan rebah di kananmu, tetapi kamu tidak akan ditimpa oleh malapetaka tersebut. Bagi saudara-saudaraku yang hanya mengandalkan Mazmur 91, saya ingin mengajak Anda semua untuk membaca tidak hanya ayat ke-7, tetapi juga membaca ayat yang ke-1 dan ke-2. Mazmur 91 ayat yang ke-1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, perhatikan kata-kata orang, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata. Jadi di sini orang yang berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau Anda baca teruskan ke ayat sampai ke ayat 7, yang Anda baca di ayat 7 tadi adalah juga kata-kata orang ini kepada Tuhan. Karena di dalam kasus pandemi corona saat ini, sudah ada ratusan atau bahkan ribuan orang Kristen yang jadi korban dan meninggal dunia. Jadi, sebagai orang beriman, kita percaya seperti apa yang ditulis oleh Mazmur, bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tetapi kita tetap harus melakukan tindakan waspada dan berjaga-jaga. Tindakan berjaga-jaga adalah sangat mudah, karena virus ini hanya bisa disebarkan lewat tangan dan lewat droplet. Sehingga apa yang kita lakukan dalam berjaga-jaga, kita harus sering-sering cuci tangan, karena droplet yang berasal dari seorang yang terjangkit virus corona bisa menempel dan bertahan di permukaan benda-benda sampai beberapa waktu lamanya. Pada waktu kita memegang benda-benda tersebut, virus tersebut bisa terbawa, menempel di tangan kita, dan akhirnya masuk ke dalam saluran pernafasan mata atau hidung, telinga, dan mulut kita. Sehingga tindakan berjaga-jaga yang pertama adalah sering-seringlah mencuci tangan. Kita hari ini harus bersikap paranoid. Kita harus beranggapan bahwa semua barang yang ada di luar rumah kita yang kita pegang itu bisa ada virusnya. Sehingga pada waktu kita habis memegangnya, kita harus segera mencuci tangan kita dengan sabun atau disinfektan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pakailah masker apabila Anda sedang pilek atau batuk, karena kita tidak mau menularkan virus atau penyakit kita kepada orang yang lain. Yang ketiga, tindakan berjaga-jaga yang harus dilakukan adalah kita menjaga jarak. Jaga jarak sedikitnya 1 meter dari setiap orang yang kita temui. Berjaga-jaga berikutnya, jagalah kesehatan dan kekebalan tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan makan sehat, berolahraga, dan mendapatkan sinar matahari pagi yang secukupnya. Lalu bagaimana dengan iman kita? Terakhir, iman yang bisa kita jadikan contoh di dalam situasi pandemi virus corona saat ini adalah iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego pernah menghadapi ancaman serius kematian, bukan dari virus, tetapi dari Raja Nebukadnezar. Manifestasi daripada iman Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 begini bunyinya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu.
dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, baca sekali lagi, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tetap tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini adalah suatu contoh iman yang luar biasa dari Sadrah, Mesak, dan Abednego. Dia tetap kuat imannya, dia tetap tidak ingkar dari Tuhannya, walaupun mereka menghadapi kenyataan bahwa Tuhan tidak menolong mereka. Sadrah, Mesak, dan Abednego percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa lebih besar dan sanggup melepaskan mereka dari Nebukadnezar. Oleh sebab itu mereka berani melakukan tindakan nyata, yaitu tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi di sisi lain mereka juga mempersiapkan iman mereka. Mereka siap menerima apabila Tuhan tidak menolong mereka. Bukan karena Tuhan tidak mampu, tetapi mereka tahu bahwa kedaulatan itu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan bisa punya rencana yang lebih indah daripada kehendak mereka sendiri. Di saat wabah virus corona seperti saat ini, kita juga mau meniru iman Sadrah, Mesak, dan Abednego. Satu, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan sanggup meluputkan kita dari virus corona. Tetapi kita juga saat ini akan mempersiapkan iman kita untuk bersiaga. Bersiaga dua hal. Pertama adalah kita bersiaga mempersiapkan kesehatan kita, cara hidup kita menghadapi kondisi virus ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah siap siaga apabila Tuhan mengizinkan virus ini datang kepada kita dan bahkan memanggil kita lewat virus ini. Apapun yang terjadi, kita akan belajar seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego yang percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun keputusan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Jemaat GTI Bukit Zaitun Ruyan. Saya berharap dimanapun kita berada saat ini, kita dalam lindungan Tuhan, kita masih sehat dan dalam kekuatan serta apapun. Jadi kegiatan kita sepekan ini kita masih mengadakan ibadah online karena kita masih mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap diam dalam rumah masing-masing demi menjaga kesehatan kita sendiri. Pengumuman Minggu tanggal 29 Maret 2020, ibadah tatap muka tanggal 5 April 2020 masih kita tunda karena kita masih mengikuti anjuran pemerintah untuk memperpanjang masa di rumah kita. Kita mengikuti arahan pemerintah untuk tetap diam dalam rumah demi menjaga kesehatan kita dan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 semakin luas. Untuk video ibadah online, sekretariat sudah membuat 2 video sesi ibadah yang dapat diakses oleh jemaat di rumah. Untuk persembahan, melalui rapat penatua sudah disepakati bahwa kita bisa persembahan melalui transfer ke rekening gereja atas nama Erlina Wijaya BCA di nomor rekening 4790233561, atau bisa dilihat di sebelah saya ini. Pengumuman selanjutnya bagi jemaat yang ingin didoakan atau butuh konseling bisa menghubungi nomor di bawah ini. Untuk info selanjutnya, jemaat dapat menghubungi sekretariat gereja atau PKS masing-masing. Kita juga mengadakan doa syafaat untuk keesaan gereja, doakan juga kegiatan Kat Pemuda bersama Gereja Sahabat yang diadakan pada 29-21 Oktober, doa syafaat bagi negara Indonesia dalam melawan pandemik virus COVID-19, doa syafaat bagi kota Jakarta, kota yang kita tinggali saat ini. Kita doakan bagi saudara-saudara dalam keadaan sakit kanker paru-paru, Bapak Vincentius Effendi, Bapak Buntoro, bagi saudara-saudari dalam pemulihan, Pendeta Daniel KB, Bapak Susan PSB, Bapak Ibrahim KM,
Ibu Teresia Tanara, Ibu Olivo, istri Bapak Apun, dan Ibu Nani. Kita doakan bagi jemaat-jemaat dalam masa pemulihan juga yang lagi sakit, supaya mereka tetap bersama-sama dengan Tuhan, dilindungi dalam Tuhan. Itu aja pengumuman yang bisa saya berikan. Selamat menikmati ibadah di rumah. Semoga kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan bersama-sama walaupun kita tidak dalam gereja. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan jemaat semua. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Mari bersama semua saudara yang mengikuti ibadah bersama ini, kita masuk dalam doa memohonkan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami datang bersama-sama ke hadapan hadirat-Mu, memohon kiranya berkat kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu, limpah tercurah atas kami bersama dengan sukacita, damai sejahtera yang melampaui dan mengalahkan ketakutan, serta berkat kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menangkal virus ini. Juga Tuhan limpahkan berkat-berkat terobosan-terobosan di dalam mata pencarian dan nafkah anak-anak-Mu menghadapi masa yang sulit ini, sampai kami melaluinya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Mulai hari ini, hari lepas hari, sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Segala berkat ini kami minta dan kami mohon serta kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.